Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel aku, selamat datang. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel aku juga. Oke guys, hari ini aku mau bahas kasus yang udah lumayan banyak di request sama kalian juga. Tapi menurut aku memang tragis dan sumpah menyedihkan banget ya. Aku sampai beberapa kali nangis loh pas lagi bikin cerita tentang kasus ini. Aduh. Penembakan massal sekolah paling mematikan dengan korban terbanyak dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Wow. Kejadiannya juga belum terlalu lama ya, di tahun 2018 kemarin guys. Oke, penasaran gak sih gimana awal mula semua ini bisa terjadi? Siapa pelakunya dan kenapa dia melakukan semua hal keji ini? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 Februari 2018 di Florida, Amerika Serikat. Pas banget di hari Valentine ya guys. Hari itu jam 2:21 siang, pas banget ya jamnya anak-anak di sana pulang sekolah. Seorang pria muda datang ke SMA Marjory Stoneman Douglas, Parkland, Florida. Tapi pria muda ini sudah membawa senapan dan ransel. Dia melenggang masuk ke dalam gedung sekolah. Dan di dalam sekolah itu terdiri dari 30 ruang kelas yang ditempati oleh 900 siswa dan 30 guru. Padahal ya teman-teman, pada saat pria muda ini masuk ke dalam gedung sekolah, ada seorang staf yang melihat dia dan mengenali dia. Jadi pria muda ini adalah salah satu mantan siswa di sekolah SMA tersebut. Dan staf yang melihat ini ngomong juga ke salah satu staf lain. Tapi mereka berdua ini nggak langsung melaporkan ke polisi, nggak langsung minta bantuan, ataupun memperingati penghuni sekolah lainnya. Pria muda tersebut naik ke lantai 2 membawa senapan semi otomatis AR-15 melewati lorong dan mulai menembak, tapi untungnya nggak kena siapapun. Dan akhirnya dia naik lagi ke lantai 3. Nah di lantai 3 itu dia mulai menembaki semua siswa dan guru yang ada di sana tanpa pandang bulu. Pria muda ini juga mengaktifkan alarm kebakaran di sekolah tersebut, dan pastinya ini membuat para siswa dan guru jadi kebingungan karena kan ada asap ya dari tembakan tersebut, terus alarm kebakaran berbunyi. Jadi saat itu mereka nggak tahu pasti apa yang terjadi, apalagi 2 hari sebelumnya memang diadakan latihan kebakaran di sekolah. Pertama-tama pria muda ini menembak 3 siswa di lorong. Setelah itu dia menembak melalui jendela dan berhasil menewaskan 5 orang siswa dan 1 guru. Penghuni sekolah lain pasti langsung panik dan ketakutan. Ada yang mencoba untuk melarikan diri, ada yang bersembunyi di tempat yang menurut mereka aman. Setelah salah satu staf mendengar ada suara tembakan dan melihat 1 korban meninggal di lorong, staf tersebut pun langsung mengunci area sekolah dan dia memberikan pengumuman kepada penghuni sekolah lain kalau saat itu sekolah dalam keadaan bahaya. Selanjutnya pelaku pergi ke ruang guru. Dia mencoba menembak keluar jendela, berusaha menargetkan para siswa dan juga guru yang berusaha melarikan diri yang ada di halaman bawah, terus teman-teman ya, halaman sekolah. Dia berhasil 1 kali, tapi setelah itu gagal karena senjatanya macet. Karena itu pelaku langsung membuang senjata yang dia punya itu di lantai 3 tersebut dan dia melarikan diri. Dia berbaur sama siswa-siswa lain yang berusaha melarikan diri. Pelaku berhasil melarikan diri, dia keluar dari gedung sekolah, dia datang ke salah satu restoran cepat saji di sekitar sana, dan pelaku juga sempat datang ke mall berbelanja sesuatu di sana. Terus sekitar jam 3 sore dia keluar jalan kaki, dan pada jam 3:40 sore petugas polisi berhasil menangkap pelaku di sekitar 3,2 km dari SMA Douglas tadi guys. Dia langsung dibawa ke kantor polisi dan dijadikan tersangka atas penembakan massal di sekolah tersebut. Polisi berhasil menangkap pelaku karena ada salah satu staf yang menelpon 911 dan menceritakan kronologi kejadiannya, ditambah bukti rekaman CCTV yang ada di luar gedung, dalam gedung, di lorong sekolah. Itu menunjukkan pelakunya dengan jelas ya teman-teman. Penembakan total berlangsung selama 6 menit dan semua korban ditembak hanya dalam waktu 4 menit aja guys. Dalam kejadian ini pelaku berhasil menewaskan 17 orang yang terdiri dari beberapa siswa dan juga guru, dan melukai 17 orang lainnya.
Aduh, merinding ya guys, banyak banget loh korbannya cuma dalam waktu 4 menit. Mirisnya lagi, ada satu rekaman CCTV yang berada di luar gedung sekolah menunjukkan salah satu petugas polisi yang ada di sana yang bernama Scott Peterson. Di saat pelaku sedang aktif di dalam melakukan penembakan, petugas Scott Peterson bukannya masuk ke dalam dan berusaha mencegah atau menyelamatkan para murid, tapi dia justru di luar gedung, di pojokan, bersembunyi guys. 12 korban meninggal di dalam gedung, 3 meninggal di halaman sekolah, dan 2 orang meninggal di rumah sakit. Ini dia nama-nama dan umur korbannya ya guys. Kalian bisa lihat di layar. Masih muda-muda banget loh mereka. Salah satu korban meninggal yaitu Scott Beagle, 35 tahun, yang merupakan guru geografis di sekolah tersebut. Dia meninggal karena sedang berusaha menyelamatkan murid-murid yang lain. Dia menahan pintu supaya murid-murid itu bisa masuk ke dalam dan menyelamatkan diri dari pelaku. Aaron Fees, yang merupakan asisten pelatih sepak bola dan penjaga keamanan di sekolah tersebut, dia meninggal pada saat melindungi 2 orang siswa. Salah satu siswa yang menjadi korban meninggal yaitu Peter Wang. Dia meninggal pada saat menahan pintu supaya teman-temannya yang lain, murid-muridnya yang lain itu bisa menyelamatkan diri dengan cepat. Sedangkan Wang sendiri, sayangnya dia nggak sempat menyelamatkan diri. Pelaku keburu datang dan dia berhasil ditembak oleh pelaku. Tentu aja murid-murid di sekolah tersebut menganggap Peter Wang sebagai pahlawan. Sedih banget ya teman-teman, mereka semua masih muda. Harusnya perjalanan hidupnya tuh masih panjang, masih banyak yang bisa diraih, tapi hidupnya harus berhenti lebih cepat gara-gara pelaku. Sementara itu di kantor polisi, petugas mulai menginterogasi pelaku. Petugas tanya, kenapa sih kamu melakukan itu semua? Pelakunya menjawab, saya sengaja melakukan penembakan itu di hari Valentine karena saya suka menghancurkan hidup orang lain di hari Valentine, karena saya juga ingin dicintai. Terus petugas tanya lagi kan, menghancurkan semua orang maksudnya siapa? Anak-anak, orang tua, guru, murid-murid di sekolah, terus gimana? Semua orang gimana maksudnya gitu. Dan pelakunya bilang, tidak kayak gitu. Hanya yang di sekolah aja. Nah, pasti kalian penasaran ya, siapa sih pelakunya dan kenapa sih dia bisa melakukan hal keji semacam ini? Oke guys, jadi pelakunya itu adalah seorang pria muda berumur 19 tahun pada saat kejadian yang bernama Nicholas Cruz. Dia lahir pada tahun 1998 di Margate, Florida. Ayahnya bernama Roger dan ibunya bernama Linda Cruz. Nicholas punya saudara kandung yang bernama Zachary dan dia juga punya saudara sambung yang bernama Daniel. Sayangnya pada tahun 2004 ayah Nicholas meninggal dunia di usianya yang 67 tahun. Dan di tahun 2014 Nicholas mulai memperlihatkan masalah perilaku yang lumayan serius nih teman-teman. Di sekolah dia selalu bermasalah sampai dia harus pindah-pindah sekolah sebanyak 6 kali dalam rentang waktu 3 tahun. Nicholas juga sempat dipindahkan ke sekolah khusus anak-anak dengan ketidakmampuan emosional atau belajar. Tapi nggak berhasil, di sana pun dia tetap berulah, dia mengancam siswa-siswa lainnya. Tapi meskipun Nicholas ini sering berulah dan bermasalah di sekolah, dia adalah salah satu murid yang berprestasi guys. Nicholas juga merupakan anggota dari JROTC. Sedikit penjelasan tentang JROTC ini ya teman-teman. Jadi ini adalah satu program yang disponsori oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk remaja di sana yang mau tahu dan belajar tentang latihan dasar militer dan pastinya cara menggunakan senjata untuk membela negara. Infonya sih program ini diadakan supaya anak-anak muda di sana itu bisa lebih menghargai tentara militer Amerika Serikat dan juga mereka lebih mempunyai rasa patriotisme yang tinggi dari sejak muda. Nah, pada tahun 2016, Departemen Anak Florida mendiagnosis Nicholas menderita depresi, ADHD dan juga autisme. Seharusnya kan Nicholas ini dirawat dan ditangani secara khusus ya teman-teman. Tapi pada saat itu karena dia dibesarkan oleh ibunya sendirian, jadi ibunya tuh nggak sanggup untuk membayar treatment semacam itu. Akhirnya kembali lagi lah Nicholas ke sekolah. Awalnya di SMA Stoneman Douglas tadi ya guys, tapi cuma 2 tahun aja di sana. Dia dikeluarkan lagi tepatnya di Februari 2017 karena masalah kedisiplinan. Juga karena dia tuh sering menyalakan alarm kebakaran di sekolahnya tanpa sebab yang jelas, kan itu mengganggu banget ya guys ya. Selanjutnya Nicholas tuh sampai dibawa ke psikiater anak dan psikiater anak ini pun merekomendasikan
merekomendasikan Nicholas supaya mendapatkan perawatan khusus di rumah aja, supaya dia nggak ketemu sama banyak orang karena bisa berbahaya, takut membahayakan orang lain. Dan sedihnya lagi ya teman-teman, pada saat Nicholas ini lagi membutuhkan support yang luar biasa dari keluarga, dari orang-orang terdekatnya, justru ibunya meninggal dunia di umur 68 tahun. Udah nggak punya siapa-siapa lagi ya Nicholas saat itu guys, dan tempat tinggal pun dia nggak punya. Jadi dia berpindah-pindah tempat dari satu rumah temannya ke rumah temannya yang lain. Pada akhir November, Nicholas tinggal dan diasuh oleh pasangan suami istri yang bernama James dan Kimberly Snape. Jadi James dan Kimberly ini adalah orang tua salah satu teman sekolahnya James, tapi bukan di Stoneman Douglas tadi ya guys, karena kan Nicholas sudah pindah ke sekolah baru, jadi di sekolah barunya itu. Mereka mengasuh Nicholas karena berpikir Nicholas tuh anak yatim piatu, sedangkan di umurnya yang masih remaja itu dia masih butuh banget kasih sayang, perhatian ya, jadi ya pengen membantu lah. Setelah kematian ibu kandungnya juga baru diketahui kalau ternyata Nicholas mempunyai 5 atau 6 senjata api. Dia membawa ke 6 senapan itu ke rumah orang tua asuhnya, dan saat itu orang tua asuhnya juga tahu Nicholas mempunyai senapan tersebut. Tapi Nicholas bilang sama orang tua asuhnya dia mempunyai senapan tersebut hanya untuk berburu, nggak bakal dipakai untuk hal-hal yang membahayakan. Dan karena saat itu memang Nicholas juga udah udah punya izin untuk memiliki senapan tersebut, apalagi kan dia memang anggota JROTC tadi juga. Umurnya pun sudah di atas 17 tahun. Nah, pada saat penembakan terjadi, Nicholas ya saat itu sedang tinggal bersama James dan Kimberly. Sehari setelah penembakan, Nicholas didakwa dengan 17 tuduhan pembunuhan berencana dan ditahan tanpa syarat. Pada tanggal 7 Maret 2018, Nicholas Cruz mendapat 34 dakwaan, yaitu 17 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 17 dakwaan percobaan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa penuntut meminta supaya Nicholas itu diberikan hukuman terberat, yaitu hukuman mati, dan Nicholas pun nggak mengajukan banding atau keberatan atas permohonan dari jaksa penuntut ini. Dan untuk informasi aja nih teman-teman, Nicholas dibela oleh pengacara umum, pengacara gratis yang diberikan oleh pemerintah, karena ya dia kan nggak punya uang ya pastinya untuk menyewa pengacara sendiri. Saat di dalam penjara menunggu sidang berjalan, Nicholas malah menyerang salah satu petugas sipir di sana guys. Kejadiannya di tanggal 13 November 2018. Kronologinya tuh begini. Jadi petugas itu meminta Nicholas untuk nggak mondar-mandir dan nggak menyeret kakinya ke lantai gitu ya teman-teman. Tapi Nicholas nggak terima, dibilang kayak gitu, dia marah dan langsung menyerang petugas itu. Dia langsung memukul petugas itu guys. Dia juga mengambil pistol listrik dari sarung petugas yang ada biasa diikat pinggangnya gitu ya teman-teman, dan berusaha menyerang petugas pakai pistol listrik itu. Setelah kejadian itu akhirnya Nicholas ditempatkan di ruang sel isolasi. Pada tanggal 8 Agustus 2019, video pengakuan Nicholas yang direkam oleh kantor Sheriff Broward County diterbitkan oleh TMZ yang merupakan situs web tabloid milik Fox Corporation. Di dalam rekaman tersebut Nicholas terlihat menangis. Di akhir video dia bahkan berkata, "Bunuh saja aku." Juri dalam persidangan diberikan bukti, yaitu daftar riwayat penelusuran Google dan YouTube di handphone milik Nicholas. Dan ternyata Nicholas memang sudah mencari-cari cara bagaimana untuk menjadi penembak massal di sekolah. Serem banget ya. Nah, di tanggal 20 Agustus 2022 kemarin, surat kabar Sun Sentinel merilis gambar yang dibuat oleh Nicholas pada bulan Mei saat dia dalam penjara ya teman-teman. Dalam gambar tersebut, Nicholas menyalahkan pacar baru dari mantan pacarnya. Karena menurut Nicholas, dialah yang menjadi penyebab kenapa Nicholas sampai melakukan penembakan massal di sekolah tersebut guys. Nicholas mengklaim kalau dia sudah dipermalukan secara seksual di Instagram sebelum kejadian penembakan itu. Kemungkinan besar ya inilah motif Nicholas kenapa dia melakukan hal tersebut. Ya ampun, masa gara-gara itu ya sampai harus ada 17 orang gak bersalah yang meninggal dunia. Pada tahun 2022 ini keputusan juri di persidangan Nicholas tuh keluar, dan juri memutuskan untuk memberikan hukuman seumur hidup kepada Nicholas. Tapi tentu aja hal ini nggak diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama keluarga para korban. Mereka merasa satu-satunya hukuman yang pantas diberikan kepada Nicholas adalah hukuman mati. Bahkan salah satu orang tua korban bilang ke media kalau dia kecewa banget dengan keputusan juri. Nicholas sudah mengambil 17 nyawa dan melukai 17 orang lainnya,
Kalau dia tidak diberikan hukuman mati, jadi untuk siapa hukuman mati itu dibuat? Nah, keputusan dari juri tersebut kabarnya memang sedang dipertimbangkan oleh hakim dalam sidang, dan keputusan itu akan dibacakan pada tanggal 1 November 2022 ini. Jadi kita tunggu aja ya guys, kira-kira hasil akhir sidang hukuman apa sih yang akan didapatkan oleh Nicholas. Kalau menurut kalian, Nicholas itu pantasnya mendapat hukuman apa guys? Kasusnya emang bener-bener bikin shock ya. Setelah kejadian ini, siswa di Parkland mendirikan Never Again MSD. Jadi ini kayak sebuah kelompok advokasi yang melobi pengendalian senjata. Dan kayaknya emang harus lebih diperhatikan lagi ya. Semoga aja Nicholas mendapatkan hukuman yang setimpal dan adil ya atas apa yang dia lakukan. Karena melihat 17 korban yang mereka nggak tahu apa-apa datang ke sekolah untuk menimba ilmu, tapi tahu-taunya harus mengalami hal tragis kayak gini. Mereka masih muda, masih banyak hal yang bisa mereka raih, tapi semua itu direnggut dari mereka secara paksa. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kesabaran, semua korban juga bisa diberi ketenangan yang abadi dan kebahagiaan yang abadi di sana ya guys. Jangan lupa komennya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel aku juga, dan jangan lupa share ya, supaya makin banyak yang nonton, aku makin semangat upload videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.